penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Amin, Bapak Saudaraku. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hatinya, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kita berdoa, Bapa, berikan kami hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan kami kepada hati tanganmu Tuhan untuk melangkah dalam rencanamu. Berikan kepada kami tanganmu untuk melakukan yang kau mau, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, 6 hari ke depan kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami great harvest atau tuaian besar. Jadi ini hari pertama kita belajar cara mengalami pelipat gandaan atau great harvest. Yang pertama adalah miliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Matius 14 sampai 15. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak, besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa iman, tanpa meminta, dan tanpa upaya apapun dari jiwa-jiwa itu, mereka nggak punya iman, mereka tidak meminta apapun, tidak ada ekspektasi apapun, mereka hanya mengikuti Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka semua, tiba-tiba semua mereka yang sakit disembuhkan. Dan kemudian semua mereka yang lapar diberi makan sampai kenyang. 5.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak tidak dihitung. Jadi kalau setiap laki-laki itu punya 1 istri dan 2 anak aja, setidaknya berarti 20.000 orang yang makan. Dan masih sisa 12 bakul. Nah, firman Tuhan berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sehingga semua yang sakit disembuhkan, semua yang lapar diberi makan. Walaupun murid-muridnya tadinya tidak punya belas kasihan, murid-murid menyuruh mereka untuk disuruh pergi, tetapi Tuhan Yesus bilang tidak, beri mereka makan. Nah, jadi semua berawal dari hati Tuhan Yesus, yaitu yang penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa, karena hati Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Nah, sehingga tujuan besar pelipat gandaan terjadi dalam hidup kita, sehingga Tuhan bisa melakukan pelipat gandaan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan ya, kenapa mukjizat 5 roti 2 ikan itu terjadi? Dimulai dari ada belas kasihan di hati Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau melampaui hidup kita, kalau kita mau melampaui keterbatasan hidup kita, maka yang pertama kita harus miliki adalah belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Kalau kita masih sebatas mengasihani diri kita sendiri, berjuang buat diri kita sendiri, itu kita nggak bisa mengalami yang namanya multiplikasi, pelipat gandaan, nggak bisa. Karena untuk kita mementingkan buat diri kita sendiri itu hal yang biasa, semua orang melakukannya. Tapi ketika kita berjuang juga untuk kepentingan orang lain, untuk kebutuhan orang lain, maka itu hal yang luar biasa. Maka kita pun akan mengalami terobosan yang luar biasa, pelipat gandaan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kunci yang pertama mengalami pelipat gandaan atau great harvest atau tuaian besar, itu yang pertama adalah miliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Miliki sebuah visi yang melampaui kebutuhan kita. Miliki sebuah belas kasihan atau kerinduan melampaui keterbatasan kita, melampaui keperluan kita, melampaui kekuatan kita. Itulah yang membuat kita melampaui berkat rata-rata. Itu yang membuat kita mengalami yang namanya multiplikasi, yang mengalami yang namanya pelipat gandaan, mengalami yang namanya supranatural, yang mengalami yang namanya keajaiban, terobosan yang besar, Bapak Saudaraku. Nah, itu yang saya alami dalam hidup saya, dimana ketika banyak orang berpikir, oh saya akan berbagi ketika saya sudah mengalami kelimpahan, saya akan berbagi ketika saya sudah lebih dari cukup, ketika ada sisa saya berbagi. Itu biasa Bapak Saudaraku. Tapi ketika kita sendiri butuh dan kita berbagi dengan apa yang tadinya itu hanya cukup buat kita, tapi kita bagi buat orang lain, itulah terobosannya di situ. Kita berbagi karena kita punya belas kasihan. Disitulah yang membuat kita yang namanya mengalami terobosan, keajaiban, multiplikasi itu terjadi di situ. Sama seperti perempuan janda Sarfat itu. Tadinya tepung itu hanya cukup buat 1 roti, buat dia dan anaknya. Kemudian setelah itu mereka akan mati. Namun karena dia berikan dulu kepada hamba Tuhan itu Elia, itu justru cukup bertahun-tahun, tidak pernah habis.
Sama seperti 5 roti 2 ikan. Itu seorang anak, itu dia punya 5 roti, itu pun roti jelai. Itu adalah roti dengan kualitas paling rendah. Nah, di mana mungkin anak ini dia memberikan bekal makan siangnya. Itu pun karena mungkin Filipus lihat. Nah, dan Filipus berkata, di sini ada 5 roti. Dan kemudian Tuhan berkata, bawa itu kepadaku. Dan kemudian itu anak itu dengan sukarela memberikannya. Mungkin dia berpikir, ya sudahlah, makan siangku dibagi-bagi. Tapi Bapak Saudara tahu apa yang terjadi? Yang tadi cukup makan siangnya dia, itu mengenyangkan lebih dari 20.000 orang. Dan masih sisa 12 keranjang, Bapak Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, sisa itu diberikan kepada siapa? Ya, kepada anak itu. Karena itu adalah rotinya dia. Dan dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, engkau tadi berikan 5, sekarang aku balikan 12 keranjang. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang pernah kita berikan buat Tuhan, tidak akan pernah hilang begitu saja. Apapun yang berani kita tabur untuk Tuhan, Tuhan pasti berkati, lipat gandakan, memberkati banyak orang lain, dan juga akan memberkati kita juga. Tidak pernah ada satu apapun. Satu hal yang saya perhatikan, contoh Bapak Ibu Saudaraku, sejak saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, saya tidak pernah sakit. Dulu sebelum saya bertobat, saya sering sekali sakit, Bapak Saudaraku. Saya sering sekali sakit. Tapi setelah saya memberi hidup buat Tuhan, saya tidak pernah sakit. Ya, memang, ya mungkin seperti flu, batuk, oke lah, itu wajar. Tapi itu tidak menghentikan aktivitas saya sama sekali. Karena apa, Bapak Saudaraku? Banyak waktu saya tabur untuk Tuhan. Saya tabur untuk jiwa-jiwa. Karena untuk pelayanan kadang-kadang saya bangun walaupun kepala berat, walaupun kadang-kadang suara udah hampir hilang atau hidung lagi meler, saya jalan, Bapak Saudara. Nah, sehingga waktu hari-hari itu menjadi lebih excited, lebih bersemangat. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, dulu ketika masih ada satu mobil, ketika saya berpikir itu kasih, maka saya akan naik angkot. Tapi ternyata tidak. Tuhan tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Bahkan juga Tuhan tambahkan dengan mobil hobi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sama dulu ketika saya masih punya satu rumah. Ketika diberikan jadi rumah taman, menampung anak-anak sekolah dari berbagai tempat, saya berpikir, ya sudahlah, saya akan ngontrak. Tapi justru Tuhan juga berikan rumah, Bapak Saudaraku. Itu bahkan bukan hanya rumah, Tuhan juga berikan perumahan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudaraku, mari, apa yang kita punya, apakah kita berani memberikannya untuk Tuhan? Sakit, pasti. Apalagi itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Tapi ketika kita tahu itu Tuhan butuhkan untuk memberkati banyak orang lain, let it go, Bapak Saudaraku. Dengan hati yang percaya bahwa Tuhan, di tangan Tuhan itu akan dilipat gandakan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari tanya Tuhan dalam ketepatan, apa yang Tuhan mau untuk kita serahkan kepada Dia, untuk memberkati banyak orang lain, dan ujungnya juga akan memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Maaf, ini maju 15 menit renungannya karena saya harus boarding untuk next flight, Bapak Saudaraku. Dan doakan buat perjalanan ke Fuzhou hari ini, Bapak Saudaraku. Dan kiranya jiwa-jiwa di sana boleh juga Tuhan lawat. Terima kasih Bapak Saudaraku. Biar semua kita yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Fokus dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua umat-Mu. Semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa hati kami melekat kepadamu untuk melakukan yang Kau mau dalam ketepatan. Kami bersyukur, berikan kepada kami keberanian Tuhan
keteguhan hati untuk melakukan firman-Mu. Biar kami berani menaruh di tangan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memberkati banyak orang dan juga memberkati hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.